Orang sehat punya banyak impian, tapi orang sakit. Jadi nggak basic. Kalau bulan Januari itu identik dengan vision board, semangat, kejar lagi impiannya. Aku malah ngerasa tahun ini bulan baru dimulai di bulan Februari, di mana bulan Januari itu aku habiskan untuk lebih melambat. Aku habiskan waktuku untuk benar-benar mengevaluasi apa saja hal-hal yang sudah aku lalui di tahun lalu, dan dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan menyusun goals yang mau aku capai di tahun 2026 ini. Kalau kalian nonton di beberapa video YouTubeku yang sebelumnya, aku sangat sering sekali mention bagaimana aku masuk dalam kondisi burnout yang membuat semua hal, membuat semua rencana-rencana yang ingin aku lakukan menjadi delay dan membuat aku berprogres dengan sangat lambat. Belum lagi cuaca di luar, cuaca di Bali saat ini, dan mungkin bukan cuma di Bali doang ya, hampir di seluruh daerah di Indonesia saat ini cuacanya sangat ekstrim, dan itu membuat aku itu sedikit banyak mempengaruhi gimana mood aku di dalam memulai hari. Aku nggak punya motivasi untuk memulai hari, dan setiap malam sebelum tidur aku sudah lelah duluan memikirkan hari besok. Kayak rasanya benar-benar nggak nyaman kalau kamu harus melalui hari dalam keadaan sakit sementara ada banyak hal yang harus kamu selesaikan. Setelah melalui pengalaman-pengalaman itu, aku sadar aku nggak bisa mengesampingkan kesehatanku untuk menyelesaikan semua hal. Lupakan tentang membuat vision board kalau kamu belum meluangkan waktu untuk benar-benar mengaudit kesehatan dan juga energimu. Orang sehat punya banyak impian, tapi orang sakit cuma punya satu keinginan. Hal ini yang benar-benar membuat aku sadar, percuma aku punya mimpi yang besar, cuma aku punya planning yang tertata, kalau aku nggak punya energi untuk bisa mewujudkannya, aku nggak sehat. Dan beristirahat, melakukan refleksi diri, bagian dari proses dari meraih impian. Jadi rumah pertama yang harus direnovasi adalah tubuh. Kesehatan dan energi adalah bahan baku utama untuk sukses dalam semua hal. Kalau kamu bilang statement ini berlebihan, tunggu sampai kamu sakit dan kamu cuma bisa terbaring, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin yang bisa kamu lakukan cuma scrolling keberhasilan orang lain. Kenan Thompson, kesehatanmu adalah fondasi dari semua hal. Impian, tujuan dalam hidup, kemampuanmu di dalam mencintai dan memberi. Selain dari itu, tidak ada yang penting kalau kamu tidak hadir untuk mewujudkannya. Underrated money cheat code. Semakin kamu sehat, semakin besar pula kesempatanmu, kemampuanmu untuk menghasilkan materi, energi melimpah, mental lebih jernih, peningkatan status, orang-orang memperlakukanmu dengan lebih baik. Tubuh yang sehat akan memberikanmu manfaat yang besar untuk bisa menghasilkan lebih banyak. Berusahalah untuk bagaimana caranya kamu bisa selalu memiliki energi yang cukup, karena mustahil untuk memperoleh materi kalau energinya nggak ada. Kesehatan sama dengan energi, sama dengan fokus. Aku selesai baca buku judulnya The Happiness Project by Gretchen Rubin. Di sana dia menyebutkan bahwa bulan Januari itu adalah bulan untuk persiapan, di mana kamu mengaudit energi untuk boost energi dan juga vitality. Sebenarnya nggak harus dilakukan di bulan Januari, tapi aku ngerasa kebiasaan audit energi atau riset energi ini harus kamu lakukan setiap hari. Bukan untuk menjadi orang yang terlalu idealis, tapi aku selalu mengusahakan bagaimana caranya agar hari-hariku berjalan seperti ini. Yang pertama, begitu aku bangun, yang aku lakukan pertama kali adalah regulate force. Misalnya melakukan self care. Setelah itu aku masuk ke dalam fase deep work, baru aku tutup dengan reset atau recovery. Energi itu kan meliputi fisik dan mental ya. Biasanya dengan kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu senang atau bahagia, itu yang akan memberikan kamu energi. Tapi jangan salah mengartikan fake dopamin dan real dopamin. Kadang-kadang aku juga sering melakukan kebiasaan ini, kayak menganggap kegiatan scrolling itu sebagai sesuatu yang membuat aku happy. Cari tahu dan tuliskan apa saja hal-hal yang membuat kamu senang di dalam menghabiskan waktu dan memberi kamu kepuasan atau membuat kamu merasa terkoneksi. Kebahagiaan itu kan subjektif ya, dan untuk aku ini adalah beberapa hal yang aku senang menghabiskan waktuku. What's in it?
ayamnya 1 jam ya. Nah, saya jalan. Saya juga baru mau di situ terus. Iya. Aku sudah sangat sering mention ini ya. Orang stres dengan hidupnya biasanya karena keinginan mencapai semua hal dalam waktu yang singkat, dan pikiran-pikiran inilah yang bisa menghabiskan energimu lebih cepat daripada siklus tidur atau diet yang buruk. Tahun ini aku benar-benar ingin menghabiskan waktuku, menghabiskan hari-hariku dengan lebih melambat, hidup dengan lebih pelan. Aku ngerasa fokus yang lebih tenang itu memberikan energi yang lebih baik daripada sekedar memiliki motivasi. Bertumbuh itu dari dalam, dan kamu gak harus selalu terburu-buru di dalam mengejar, di dalam membangun sesuatu yang kamu harapkan bertahan selamanya. Kalau kamu lambat, tapi kamu tahu kemana arah yang kamu tuju, progres yang berkelanjutan itu datang dari effort yang energinya konsisten dan stabil, tenang tapi tegas, bukan yang menggebu-gebu di awal lalu menghilang di akhir. Kanan mungkin membuat kamu bergerak, tapi konsistensilah yang menciptakan hasil, dan itu yang kamu perlukan tahun ini dan seterusnya. Kalau kamu membangun sesuatu sesuai dengan ritme, flow, kecepatan yang membuat kamu nyaman, kamu akan bertahan lama di dalam prosesnya. Dan aku gak mau melihat kamu masuk ke dalam keadaan burnout yang membuat semua hal delay. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu punya di tahun lalu tidak berubah, kamu gak akan punya tahun baru. Kamu cuma mengulang tahun. Ada satu hal lagi yang ingin sekali aku rubah di tahun ini, yaitu kebiasaanku bersosial media atau menggunakan handphone. Di internet kamu bisa ketemu orang yang paling pintar, paling unik, paling kreatif, tapi ada juga orang yang siap mencuri waktumu, mencuri fokusmu dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk pertumbuhanmu secara personal. Dan aku sadar ada banyak waktu aku benar-benar tidak bisa mengontrol bagaimana aku bersosial media. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol bagaimana kebiasaanku untuk scrolling. Dulu aku pikir scrolling itu bisa buat aku makin pintar, karena aku jadikan itu sebagai alat, sebagai kesempatan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan. Tapi ternyata kegiatan bersosial media itu sebenarnya adalah alasan yang aku gunakan untuk menghindari melakukan tugas pekerjaan yang harusnya aku selesaikan. Berapa kali dalam sehari aku tidak menepati janji. Di awal aku bilang aku cuma scrolling 30 menit, tapi 30 menit berubah menjadi 2 jam. Berapa kali dalam sehari aku menjadi orang yang selalu memandang rendah diri sendiri, menganggap sudah tidak ada kesempatan untuk mengubah hidupku, tidak ada kesempatan untuk sukses. Padahal yang aku lakukan cuma rebahan sambil scrolling, bukannya berusaha. Kita ini kan orang dewasa ya, kita punya pilihan untuk bagaimana cara kita menghabiskan waktu, termasuk semua hal yang kita lihat di sosial media itu tidak semuanya harus diimplementasikan. Ada yang benar-benar mendukung kita untuk maju, dan yang lainnya hanyalah noise. Aku mulai follow akun-akun yang benar-benar menginspirasi aku, tidak mengetik keyword yang tidak aku perlukan, no phone first in the morning. Aku tidak scrolling saat aku bosan, tidak langsung mengecek notifikasi di saat aku sedang fokus mengerjakan pekerjaanku. Orang akan menelpon kalau memang hal itu sangat penting dan aku tidak ketinggalan kereta. Di sosial media jangan mencari tahu apa yang jelas-jelas akan membuat kamu gelisah, termasuk stalking IG orang-orang yang tidak kamu sukai. Riset dopamin itu pelan-pelan aja dulu. Misalnya 5-10 menit kamu menghabiskan waktu tanpa HP di tangan, tanpa notifikasi, tanpa musik. Mungkin pertama-tama kamu akan ngerasa gelisah karena otak yang biasanya overstimulate pelan-pelan belajar untuk melihat dan menghargai hal-hal kecil di balik layar HP-mu. Kalau kamu berhasil melakukan ini, fokusmu akan mulai balik sendiri dan kamu akan ngerasa kegiatan doom scrolling itu membuat kamu gelisah. Membuat batasan yang jelas dengan layar HP, dengan bersosial media itu membuat aku sadar kalau sebenarnya aku punya banyak waktu untuk merencanakan, untuk melakukan semua hal yang support masa depanku, dan ternyata ada kedamaian tentang tidak mengetahui semua hal.
Malu kakinya, tan nu tak bohong saya. Meja dua, ini aja lagi banyak. Is there anything that you want me to organize for this? Or maybe she can. Mungkin posisi strategis mungkin ya, cuma kurang tahu sih. Social media manager mau dong kak, itu baru. Maksudnya ada yang Bela bisa, Kak, aku langsung pakai. Bagus kan? jadi basically nggak company Oktober 2025 kemarin gratis di salah satu company, ada salah satu properti. Terus seiring berjalannya waktu dari Oktober itu ya udah aku ngerjain kan gitu. Nanti juga yang diposting cuma satu. Lihat Bagus nggak? Bagus aja yuk. Di mana ini orangnya? Videonya ke situ, dia ke sini. Sorry ya kak. Tan. Ini sih yang lucu banget ya.
Iya. Kalau misalnya berangkat tuh Yang terakhir yang ingin sekali aku implementasikan di tahun ini, practice on delaying gratification. Delay of gratification atau penundaan kenikmatan adalah kemampuan seseorang untuk menunda atau menahan diri dari memperoleh sesuatu yang diinginkan secara instan demi mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih besar di masa depan. Aku pikir growing up, bertumbuh dengan melihat bagaimana orang-orang selalu posting keberhasilan di sosial media, membuat aku berpikir kalau hidup itu selalu tentang keberhasilan. Dan aku tidak terbiasa melihat proses di belakangnya. Aku nggak bilang kalau semua orang yang posting keberhasilan di sosial media itu adalah orang yang suka pamer atau semacamnya. Ada juga orang yang menggunakan sosial media untuk sebagai digital diary, untuk merekam pengalaman atau kenangan-kenangan yang dilalui. Sekali lagi tergantung bagaimana kita sebagai pengguna sosial media, dan aku rasa itu adalah risiko kita bersosial media. Bagian yang tidak paling enak dari bersosial media adalah melihat bagaimana orang sudah sampai di garis finish yang kamu tuju, sementara kamu masih selalu gagal dan belum melihat hasil dari usahamu. Menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, akhirnya lagi dan lagi kamu merasa hidup tidak adil dan kamu sudah ketinggalan. Aku juga ingin posting keberhasilanku di sosial media, tapi karena adanya keinginan itu aku jadi lupa kalau proses dan progres itu perlu hasil. Diet butuh waktu, membangun skill butuh waktu, belajar perlu waktu, semuanya butuh waktu untuk melihat hasil. Seringkali karena tidak mendapat hasil yang cepat dan karena adanya keinginan untuk memperoleh external validation, jadinya aku menolak atau menunda untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya support impianku. Dan aku rasa itu adalah jerat dari instant gratifikasi. Setiap kali kamu berhasil, bilang tidak pada instant reward, menolak, bilang iya pada gangguan-gangguan yang membuat kamu semakin jauh dari impianmu, itu artinya kamu sedang melatih pikiranmu, dan itu yang akan memperkuat mentalmu untuk bisa mencapai impian yang lebih besar di masa mendatang. Ternyata kemampuan di dalam hal delaying gratification itu sangat besar pengaruhnya di dalam menentukan keberhasilanmu, kesuksesanmu di dalam hidup. My dream is to transform the fashion industry. Kakak ingin membuat perubahan di industri fashion yang sekarang sudah ada. Sekarang yang jadi masalah adalah teman-teman tahu nggak bahwa baju-baju kita nih yang hari ini kita pakai, kalau kita kumpulin semuanya sama, termasuk yang sudah diproduksi gitu ya, semua baju yang ada di dunia ini kalau dikumpulin ternyata cukup untuk stok 7 turunan. Artinya di dunia kita sekarang baju itu sudah banyak sekali. Saking banyaknya yang jadi masalah apa? TPA. Jadi kalau ada 10 baju, 6 bajunya ini terbuat dari plastik. Sebenarnya produksinya datangnya dari mana gitu? Kan baju tidak kenapa-kenapa, kita nggak mati di pakai baju setiap hari. Kita produksinya itu ada di proses pembuatannya. Dan setelah kita pakai bajunya, berarti ini adalah airnya, tanahnya, udaranya jadi polusi. Apa bisa kita lakukan kan gitu? Yang pertama dulu adalah pasti teman-teman sering dengar yang namanya recycle. Itu gitu. Kalau mau beli baru itu jangan hanya lihat tahannya murah nih, misalnya cuma 10.000, tapi ternyata 2 kali pakai udah rusak. Lebih baik ketika kualitasnya daripada jumlahnya. Kita semua punya banyak baju, kalau bajunya ini cepat rusak semuanya. Recycle ini berkenaan juga sebenarnya yang dilakukan sama Rekind. Gitu. Rekind ini adalah jasa pengelolaan limbah pakaian. Gitu. Jadi kita akan membantu teman-teman atau siapapun yang butuh atau yang bingung nih kalau punya limbah baju itu mau gimana sih gitu. Rekind itu akan membagi yang mana maksudnya kemana. Gitu. Yang ini masih bisa di reuse lagi, kita reuse. Tips menjadi konsumen yang jadi kuncinya adalah semua masalah lingkungan bukan cuma masalah di pakaian aja. Itu ada di masalah kita di manusia, overkonsumsi. Bisa labelnya, lihat dibuat di mana, bahannya apa. Nanti kita coba belajar sedikit ya. Ketika mau beli sesuatu itu hanya pengen aja atau memang butuh? Butuh. Kalau butuh, bapak beli. Tapi kalau cuma pengen aja, aku nyaman, aku pengen beli itu. Coba dipilih lagi. Benar-benar bisa umurnya panjang nggak barang ini? Benar-benar bermanfaat nggak buat teman-teman daripada buat beli baju? Bisa untuk yang lain. Pertama itu kalau bajunya katun, ditanam dulu kapasnya. Dari
Plastik itu asalnya dari dalam bumi, dari perut bumi. Ya, itu ada yang namanya petroleum atau minyak bumi. Minyak bumi itu ditambah apa istilahnya? Diekstrak gitu ya, disedot. Ada macam-macam turunan yang minyak bumi ini. Ada yang di bensin, ada yang di aspal, ada yang dari bahan bakarnya pesawat tuh, aftur. Plastik itu asalnya dari minyak bumi. Makanya dibilangnya itu sintetik. Karena apa yang ada di dalam bumi itu tidak akan dia bisa berbaur sama yang ada di permukaan bumi. Plastik ini sekali lagi dia tidak bisa terurai. Karena dia sekali keluar dari perut bumi tidak akan terus ada di situ. Tidak akan pernah di situ. Mau teman-teman bakar, mau teman-teman rendam di laut selamanya, mau teman-teman kubur sampai kapan-kapan dia akan tetap ada. Ada juga linen, ada juga ada juga silk. Bahasa Indonesia apa? Sutra. Bahan ini berasal dari bahan yang sama dengan botol plastik minuman. Polyester. Betul. Siapa yang mau gantungan kunci? Guys, liatin guys. Kita kelihatan